Ia berkata, begitulah kami diperintahkan untuk memperlakukan kepada ulama-ulama kami. Inilah konsep Islam ya. Konsep Islam itu, ilmu itu murid itu yang mendatangi gurunya, bukan guru yang mendatangi ke tempat muridnya. Gimana kita mau dapat ilmu kalau kita nggak muliakan ilmu dan alat untuk ilmu tersebut? Terhadap anak-anaknya yang samya, dia menjadi pembicara terhadap anak-anaknya yang mendengarkan, maka ketika dia berbicara, dia harus terapkan adab ini. Kebutuhan akan sifat hati-hati dalam memilih tempat tinggal sama ya seperti kebutuhan kita akan sifat hati-hati dalam memilih makanan, minuman dan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wallahi laulallahu mahtadaina wa la tasaddaqna wa la shallaina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim tasliman katsira wa ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nuzalla wa na'udzubika min an nadhilla aw nudalla wa na'udzubika min an nadlima aw nudlama wa na'udzubika min an najhala aw yujhala alaina. Azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para ayah bunda OTS, wali santri, kutab dan madrasah, dan juga ustadz dan ustadzah Yayasan Al-Fatih, kutab dan madrasah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang semoga dicintai oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan kita taufik untuk selalu beribadah kepadanya, selalu taat kepadanya, dan menjauhi larangan-larangannya. Allahumma ighfir lana wali walidina, wali masyayikhina, wali asatidatina, wali muallimina, wali al-qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim Ibn Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sesi kali ini kita dapat melanjutkan sesi membahas kitab atau sesi membaca kitab, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab yang berkaitan dengan adab ilmu ya, adab ilmu, baik seorang penuntut ilmunya, baik seorang gurunya, baik bagaimana kita bermuamalah dengan alat-alat belajar, tempat belajar, dan lain-lain sebagainya yang patut kita pelajari sebagai muslim yang diwajibkan untuk mencari ilmu, diwajibkan untuk mengilmui diri, karena kita menyembah Allah Ta'ala harus dengan ilmu. Jadi dengan kita membahas kitab ini, dan yang kita bahas adalah bab 2, yaitu yang berkaitan dengan adabul alim, adabnya seorang alim, seorang guru dengan dirinya dan dengan muridnya dan pelajarannya. Dan dengan mengetahui ini, kita juga bisa mengetahui bagaimana adab atau bagaimana kondisi guru kita. Apabila guru kita itu seperti ini, maka kita bisa memahaminya. Oh, kita maka harus harus meresponnya seperti apa, atau harus
berhusnudzonnya seperti apa seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari buku ini yang kita di bab 2 ini, insya Allah akan membahas tentang adabul alim, adabnya alim. Dan di pertemuan sebelumnya atau di sesi sebelumnya kita sudah membahas fasal pertamanya, yaitu adabul alim fi nafsihi, adab alim dengan dirinya sendiri. Kemudian di sesi sekarang ini insya Allah kita akan membahas adab seorang alim atau seorang guru dengan muridnya dan dengan pelajarannya. Insya Allah kita akan membahas itu semua. Dan kita mengulang pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahasanya yang adabul alim dengan dirinya sendiri ada 12 ya, 12. Kemudian kita mulai membahas yang fasal kedua, yaitu adabul alim fi darsihi atau mura'atuhu fi darsihi, perhatiannya dengan pelajarannya di majlis ilmunya bagaimana seperti itu. Di fasal yang kedua ini beliau menyebutkan ada 12 poin sama dengan fasal sebelumnya ya, 12 poin juga. Sekarang ada 12 poin, akan saya bacakan secara secara lengkapnya, secara globalnya, kemudian nanti kita bahas satu persatu. Adabul alim fi darsihi, adab seorang alim dengan pelajarannya. Yang pertama beliau mengatakan harus mempersiapkan diri untuk mengajar dan niat untuknya, untuk mengajar. Nah, seperti nanti niatnya bagaimana, mempersiapkannya bagaimana, intinya mempersiapkan diri, menata apapun itu yang perlu disiapkan untuk datang ke tempat belajar. Kemudian 2, adab saat keluar dari rumah, bagaimana ketika keluar dari pintu rumah, apa yang harus dilakukan. Dan sampai adab di jalan sampai di tempat belajarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara duduk. Cara duduk seorang syekh, seorang guru, seorang alim ketika di majlis ilmunya bagaimana. Kemudian yang keempat, memulai dengan bacaan Al-Quran dan berdoa. Seperti ya. Jadi memulai dengan doa. Kemudian yang kelima, hal yang perlu diperhatikan oleh pengajar terkait pelajaran. Apa saja yang perlu diperhatikan pelajaran yang bagaimana seperti itu. Kemudian ada berbicara, maksudnya ada penyampaian, seperti ada penyampaian saat di majlis bagaimana sebaiknya ketika menyampaikan. Yang nomor 7, menjaga majlis dari ketidakteraturan dan perdebatan. Jadi karena seorang guru dia mempunyai majlis ilmu, maka bagaimana dia harus menjaga majlisnya dari ketidakteraturan. Kemudian nomor 8, menegur murid yang melakukan pelanggaran adab. Jadi kalau ada murid yang melakukan pelanggar adab, kemudian seorang guru menegurnya. Nomor 9, bermuamalah dengan baik ke murid. Bermuamalah atau berinteraksi dengan baik ke murid. Nomor 10, bermuamalah dengan baik ke murid dan memperhatikan maslahat murid untuk pemilihan waktu. Ini sama. Nomor 11, yang nomor 9, nomor 10. Kayak yang nomor bentar. Nomor 9 adalah menjaga sifat insaf. Menjaga sifat insaf, menjaga sifat adil ketika sedang di majlis ilmunya. Dan kalau yang nomor 10-nya adalah bermuamalah dengan baik ke murid dan memperhatikan waktunya. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengajar. Dan waktu itu kondisi muridnya memungkinkan nggak untuk belajar seperti itu. Kemudian yang ke-11, adab menutup pelajaran. Bagaimana ketika pelajaran sudah selesai, seorang guru atau syekh, seorang alim menutup pelajaran. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, tidak tampil untuk pelajaran yang dia tidak mempunyai kemampuan di dalamnya. Maksudnya ketika dia tidak ahli atau tidak bisa untuk menyampaikan pelajaran tersebut, maka di cancel dulu, ditahan dulu, ditunda dulu untuk menyampaikan pelajaran tersebut. Kemudian kita bahas satu persatu dari 12 poin yang penulis rahimahullah ta'ala sebutkan, yaitu yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengajar dan niat untuknya. Beliau mengatakan al-awal idza azama
ala majlisit tadris tatahhara minal hadathi wal khobathi. Apabila seorang alim, seorang syekh, seorang guru sudah berazam, sudah niat untuk datang ke majlis pengajaran, maka dia tatahhara, dia bersuci. Minal hadath, dari hadath, baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi mengajar tidak dalam keadaan berhadas. Wudu, kalau sebelumnya mandi dulu wudu seperti itu. Wal khubath, juga suci dari kotoran. Kalau hadas kan yang cara bersucinya dengan berwudu atau dengan mandi. Kalau khubath, cara bersucinya itu dengan membersihkan kotoran tersebut, najis tersebut, atau kalau baju yang kotor berarti bajunya dicuci seperti itu. Kemudian watanadzofa watatoyyaba, dan membersihkan dirinya, membersihkan semua badannya, pakaiannya, watatoyyaba, dan memakai minyak wangi seperti itu, membuat indah. Jadi memakai minyak wangi juga beliau tuliskan di sini, sarankan. Wala bisa min ahsani thiyabihi allaiqah, dan juga harus memakai baju yang, maksudnya dianjurkan untuk memakai baju yang pantas, baina ahli zamanihi, allaiqah bihi baina ahli zamanihi, yaitu yang pantas, yang digunakan untuk mengajar di zamannya. Contohnya kalau zaman sekarang mungkin pakai, kalau di Indonesia atau yang di Indonesia mungkin pakai peci seperti ini, atau pakai sorban, atau pakai peci yang putih dan lain sebagainya. Itu yang pakai baju koko atau pakai thawb atau jubah seperti itu. Qasidan bidzalika ta'dhimal ilmi wa tabjil syariah. Tujuannya adalah, jadi ketika mempersiapkan diri itu dari bersih-bersih, dari memakai wewangian, memakai baju yang baik, yang bagus, itu qasidan, harus diniati, disertai dengan niat ta'dhimal ilmi wa tabjil syariah, untuk memuliakan ilmu. Niat memakai, ketika mau mengajar memakai peci, kemudian sambil niatkan saya niat memuliakan ilmu, karena ilmu patut dimuliakan. Biar kita dimuliakan oleh ilmu, kita menjadi mulia dengan ilmu, kita juga harus memuliakan ilmu. Dan mengagungkan syariat, yaitu yang akan diajarkan oleh sang guru tersebut. Jadi seperti itu, mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin menjadi syiar, termasuk itu juga menjadi syiar seorang alim, seorang guru, yaitu ketika mengajar dalam keadaan baik, keadaan penampilan yang enak dipandang oleh murid seperti itu, dan bisa ketika ada orang lain, kita juga bisa berdakwah dengan hal tersebut. Ada orang melihat kita, oh ternyata Islam itu indah, Islam itu mencintai keindahan, mencintai kebersihan, mencintai hal yang wangi seperti itu. Ini contohnya adalah dulu Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas, Imam madhab Maliki, disebutkan di dalam kitab ini. Dulu Imam Malik apabila ada orang yang mendatanginya untuk belajar hadis. Jadi ketika ada orang yang datang pada Imam Malik dan mengatakan bahasanya dia ingin belajar hadis kepada Imam Malik, dan irtasala wa tatayyaba, kemudian Imam Malik itu mandi. Beliau langsung mandi ketika ada orang yang ingin belajar hadis, beliau mandi dan merapikan dirinya dan memakai wewangian, memakai baju barunya, meletakkan selendangnya di kepalanya, kemudian duduk di atas mimbar. Kemudian dan senantiasa dibakarkan bukhur di sekelilingnya, dibakarkan ud. Itu kalau kita lihat biasa untuk wewangian dibakar yang nanti keluar asapnya, itu dibakar ud di sekitarnya sampai selesai majlis tersebut. Dan setelah itu beliau mengatakan uhibbu an u'adzima hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku cinta apabila mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jadi beliau ketika melakukan hal tersebut mandi dulu, kemudian memakai wangian, memakai baju yang terbaik, letakkan selendangnya di kepalanya. Itu niatnya adalah ingin memuliakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kitab ini juga disebutkan oleh pentakliknya juga,
Tsumma shalla rak'atai al-istikharata illam yakun waqtal karohah. Kemudian Imam Malik sholat 2 rakaat sholat istikharah jika tidak pada waktu yang dimakruhkan atau di waktu yang dilarang untuk sholat. Beliau sholat istikharah 2 rakaat. Dan di buku ini disebutkan dari sinilah diketahui bahasanya beliau mengajarkan atau disyariatkan, diperbolehkan ketika ingin memulai sebuah pelajaran di suatu tempat yang baru, istikharah di tempat tersebut. Seperti itu. Nanti juga ketika seandainya pelajarannya itu di masjid, maka sang guru ketika sampai di masjid sebelum mulai pelajaran, maka itu lebih diakad lagi, sunnahnya lebih dipertegaskan lagi untuk sebelum mengajar sholat dulu 2 rakaat di masjid tersebut. Itu lebih ditegaskan oleh penulis yaitu Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, agar sebelum memulai pelajaran atau ketika sampai di kelas sholat dulu 2 rakaat. Kalau di sekolah biasa ya bisa. Dan kalau di masjid itu lebih dipertegas lagi, maksudnya lebih dianjurkan lagi seperti itu. Kemudian niat, tadi kan yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua niat. Apa sih niat yang harus diniatkan oleh seorang ahli ilmu ketika memulai pelajaran? Beliau mengatakan wa yanwi nasyral ilmi wa ta'limah. Niatnya adalah untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, seperti itu. Jadi contohnya sekarang kita sedang mengaji kitab Tadhkiratus Sami, maka saya niatkan untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Meskipun saya di sini hanya bertugas membacakan saja. Wa bathul fawaid asy-syar'iyyah, dan menyebarkan faidah-faidah syariat. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala allati utumina 'alaiha wa umira bi bayaniha, dan bertujuan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah diamanahkan untuknya, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjelaskannya. Jadi niatnya seperti itu. Wal izdiyada minal ilmi, dan niatnya untuk menambah ilmu. Wa idharas shawab war ruju' ilal haq, dan menampakkan yang benar dan supaya kita kembali kepada yang hak, yang benar. Wal ijtima' ala dzikrillah ta'ala, dan niatnya adalah kita ingin berkumpul untuk mengingat Allah Ta'ala. Jadi niatkan semua hal tersebut. Kemudian juga wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin, dan niatkan untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya dari umat Islam. Jadi kan biasanya kalau kita mau mengajar atau mau mengajar di kelas ya, mengucapkan salam. Itu kan termasuk salam pada saudara-saudara kita. Dan juga wa doa lissalafis sholihin, dan doa untuk salafus soleh. Jadi sebelum memulai kita doakan, doa untuk kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang soleh sebelum kita, untuk penulis buku seandainya kita menggunakan kitab, menulis buku kita doakan. Beliau seperti itu mengatakan, ini adab yang pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk mengajar dan niat untuknya. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan adabnya adalah adab saat keluar dari rumah sampai ke tempat mengajar, ke tempat sekolahannya. Kalau kita mengajar di sekolah, kalau di masjid sampai di masjidnya. Apa yang beliau tuliskan, apa adab yang beliau sebutkan di sini ketika keluar dari rumah? Beliau mengatakan, idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, da'a bid-du'a'is shahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sehendaknya dia berdoa dengan doa yang sahih, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa, ya, apa doanya? Beliau menyebutkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung darimu dari aku tersesat atau menyesatkan, kayak gitu. Au azilla au uzalla, atau tergelincir, melenceng, atau saya diperlencengkan. Saya melencengkan orang lain atau diperlencengkan oleh orang lain. Au adlima au dzulama, atau mendolimi orang lain atau didolimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku menjadi bodoh atau orang lain menjadi bodoh karena aku. Azza jaruk wa jalla thana'u la ilaha ghairuk. Sungguh mulia yang menjadi
dekat dengan engkau wahai Allah, wa jalla sana'uk, dan sungguh mulia orang yang mendapatkan pujian engkau, wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan selain engkau wahai Allah Ta'ala. Ini doa yang beliau sampaikan di buku ini. Saya ulangi doanya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian kalau di buku ini diteruskan dengan azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Tetapi yang tambahan ini yang azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk, ini disebutkan oleh sang yang mentaklik kitab ini tidak disebutkan tambahan. Kalau di hadis Rasulullah tidak disebutkan seperti itu, tidak ada tambahan ini. Ketika beliau cross check hadis ini, ternyata hanya sampai berhenti di au ajhala au yujhala alayya. Kemudian azza jaruk ini beliau mengatakan bisa jadi ini adalah tambahan dari penulis, atau mungkin beliau mendapatkan dari tempat lain. Wallahu ta'ala alam. Ini doa yang beliau tuliskan di sini, yaitu ketika memulai pelajaran, ketika keluar dari rumah berdoa dengan doa itu. Atau bisa juga karena doa ya bisa diucapkan ketika memulai majlis di tempat duduknya juga bisa aslinya. Dan beliau juga mengatakan itu ketika keluar dari rumah berdoa doa itu. Dan selain doa itu juga doa keluar dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bisa juga dengan doa keluar rumah kan itu. Kemudian doa ditambah doa yang tadi. Kemudian beliau mengatakan wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila ayyasila ila majlisit tadris. Dan juga seorang guru itu, seorang alim itu, seorang syekh itu ketika keluar dari rumahnya mendawamkan zikir kepada Allah Ta'ala sejak keluar dari rumahnya sampai di perjalanan hingga sampai di tempat majlis ilmunya, majlis pengajarannya. Jadi selalu berzikir di perjalanannya. Jadi menambah keberkahan ilmu dan keberkahan perjalanan, keberkahan waktu juga. Kemudian kemudian beliau mengatakan waya jelisu mustaqbilal qiblat in amkan, dan duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Bi waqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in, dengan tenang, dengan berwibawa, dengan tawadhu, dengan khusyuk. Mutarabbi'an, yaitu duduknya dengan bersilah. Au ghairu dzalika mimma lam yukrah minal jilsat, atau selain dari bersilah, intinya yang tidak dimakruhkan untuk duduk di majlis ilmu. Beliau mengatakan, dan wala yajlisu muqayyan, dan janganlah duduk dengan muqayyan. Muqayyan itu duduk di atas tengkuk, di atas tumit. Contohnya ini kaki, kemudian di kedua kakinya diberdirikan, kemudian ini tumitnya, kemudian seperti ini duduk. Nanti bisa ditulis di Google, mungkin di Google dilihat iqa, duduk iqa. Itu seperti ini. Jadi duduknya di atas tumit. Tumitnya berdiri, kakinya di kakinya. Ini seperti tumit, ini kaki yang ada, ini jari-jarinya diletakkan di lantai, kedua-duanya lantai, kemudian duduk di tumitnya. Jadi seperti ini ya. Beliau memakruhkan itu, duduk dalam keadaan seperti itu ketika mengajar. Au mustawfizan wala rafi'an ihda rijlihi, atau duduk yang seperti orang yang mau berdiri. Dan juga beliau mengatakan, dan juga tidak mengangkat salah satu kakinya di bawah, kaki yang satunya berdiri kayak gitu. Itu duduk yang beliau larang atau beliau tidak anjurkan ketika sedang mengajar. Wala maddan rijlaihi au ihdahuma min ghairi udrin, atau menjulurkan kedua kakinya atau salah satu kakinya tanpa ada udzur. Wala muttaqian ala yadihi ila jambihi aw wara'a dhahrihi, dan juga tidak menyenderkan tangannya ke sampingnya atau kedua tangannya ke belakang seperti itu ya. Jadi tidak dianjurkan seperti itu. Waliyasun badanahu anizahfi wa tanaqquli an makani, dan menjaga badannya supaya tidak
miring dan berpindah-pindah dari tempatnya. Wa yadaihi 'anil abathi wa tashbik, dan menjaga tangannya dari perbuatan yang tidak berguna. Wa ainaihi an tafriqin nazar min ghairi hajah, dan juga menghindari matanya kemana-mana tanpa ada hajat. Jadi fokus menghadap ke kitab, menghadap ke murid. Seperti itu. Wa yattaqi al-muzaha wa kathratadh-dhahiki, dan berhati-hati menjaga dirinya dari banyak bercanda dan banyak tertawa. Kenapa? Beliau mengatakan karena hal tersebut, banyak bercanda, banyak tertawa itu akan mengurangi, akan membuat sedikit kewibawaannya dan akan menurunkan rasa malunya. Seperti itu. Sebagaimana dikatakan, belum mengutip sebuah perkataan, man mazaha ustukhiffa bihi wa man aktsara min syai'in urifa bihi. Siapa yang bercanda maka akan menjadi ringan haibahnya, banyak bercanda maksudnya ya, menjadi ringan wibawanya. Dan siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Contohnya ada seorang yang sukanya ketika mengajar lucu, maka akan dikenal bahasanya ini ustadz yang lucu kayak gitu. Jadi waman aktsara min syai'in urifa bihi, siapa yang banyak melakukan hal tersebut maka akan dikenali dengan perbuatan yang tersebut. Beliau juga mengatakan wala yudarrisu fi waqti ju'i, dan janganlah mengajar di waktu sedang lapar, au atashi, atau sedang haus, au hamhi au ghadabihi au nu'asihi au qalaqhi, atau jangan mengajar ketika sedang sedih, sedang marah, atau sedang ngantuk, atau sedang gundah, seperti itu. Wala fi hali bardihi al-mu'lim wa harrihi al-muz'id, dan janganlah mengajar ketika waktu sedang dingin sekali yang menyakitkan, dinginnya sampai menembus kulit, menembus tulang, atau yang panas sekali sampai mengganggu konsentrasi. Kenapa dilarang seperti itu? Farubbama ajaba afta bi ghairi shawab, karena bisa jadi hal tersebut, faktor cuaca, faktor kondisi tersebut akan menjadikan dirinya ketika ditanya malah menjawabnya ngelantur atau menjawab dengan yang tidak tepat. Seperti itu. Beliau ini di adab yang kedua. Kemudian di adab yang ketiga, beliau mengatakan di adab ketiga ini, poin ketiga ini yaitu berkaitan dengan bagaimana cara duduk syekh di majelis pengajaran. Bagaimana duduknya? Kalau tadi sudah diarahkan agar tidak duduk di tumitnya, kakinya berdiri kemudian duduk di tumit kayak gitu. Kemudian beliau di sini lebih menambah lagi, ayyajlisa barizan li jami'il hadirin, yaitu duduknya supaya nampak oleh semua orang-orang yang hadir di majlisnya, supaya nampak oleh seluruh muridnya. Jadi kalau butuh kursi, mimbar, maka dia duduk di mimbar supaya kelihatan semua oleh murid-muridnya. Wa yuwaqqiru afadhilahum bil ilmi was sinni was shalah was syaraf wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah, dan juga memuliakan orang-orang yang hadir ya, murid-muridnya, orang-orang yang hadir di majlisnya yang mulia-mulia, orang-orang mulia. Mulia dengan apa? Bisa dengan ilmunya, atau karena sudah tua maka kita menghormati mereka, atau karena mereka banyak berbuat kebaikan sholah, terkenal orang yang baik atau mulia dari segi nasabnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga ketika ada orang yang mulia, kita juga memuliakan mereka di majlisnya, di majlis ilmunya. Seorang guru juga memuliakan murid seperti itu. Tapi bagaimana cara memuliakan mereka? Beliau mengatakan wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah, yaitu mengangkat mereka, memuliakan mereka sebagaimana urutan imam dalam sholat. Maksudnya siapa yang paling berhak menjadi imam dalam sholat? Aqra'uhum. Rasulullah SAW mengatakan aqra'uhum, yang paling iqra', yang paling banyak membacanya, yang paling banyak bacaannya. Nanti para ulama berbeda pendapat, seperti contoh Imam Syafi'i mengatakan maksudnya aqra'uhum adalah afqahuhum, yang paling faqih, karena kalau aqra' itu otomatis semua orang, maksudnya orang yang akan menjadi imam pasti otomatis dia bisa membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa membaca Al-Quran, tidak mungkin bisa menjadi imam. Maka beliau mengatakan afqahuhum, yang paling faqih ilmunya.
kemudian sampai seterusnya. Kalau ternyata sama-sama faqih, sama-sama berilmu, kemudian a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling tahu tentang sunnah, tentang hadis. Kemudian kalau sama juga fa'aqdamuhum hijratan, maka siapa yang paling dahulu hijrahnya siapa yang paling dulu, maka dia yang paling berat. Atau siapa dulu yang paling masuk Islam paling dulu, ya, seperti itu. Atau kalau sama maka fa'asanuhum, baru yang asanuhum paling berumur. Kalau sudah sama semua seperti itu, dilihat paling berumur siapa, baru itu didahulukan. Dan beliau melanjutkan wa yatalatafu bil baqin wa yukrimuhum bi husni salam wa talaqatil wajhi wa mazidil ihtiram, dan juga berlemah lembut dengan orang lainnya. Ketika tadi sudah disebutkan ada orang-orang tertentu yang harus dimuliakan juga, maka dengan yang lainnya juga tetap dimuliakan, dan berlemah lembut dan beramah, melakukan berlaku yang ramah kepada mereka seperti itu, dan memuliakan mereka dengan salam yang bagus dan wajah yang berseri-seri. Itu untuk intinya semuanya harus mendapatkan perhatian tersebut. Tapi seperti tadi ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk dikhususkan, dimuliakan. Wa yaltafitu ilal hadirin iltifatan qasdan bihasabil hajadan, menoleh, menghadap, memandang ke orang-orang yang hadir dengan pandangan yang niat. Maksudnya niat memandang ini, memandang yang satu, memandang ke belakang, memandang ke depan, tapi bihasabil hajah, dengan ukuran hajat. Hajatnya berapa menit atau berapa detik seperti itu ya. Kemudian wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhatha ma'ahu 'alal wajhi 'inda dzalika bimazidil iltifat ilahi. Dan ketika ada orang yang bertanya kepada sang guru, kemudian dia menjawabnya, maka dikhususkan pandangannya kepada orang yang bertanya tersebut. Jadi hadapkan wajahnya ke beliau. Inda dzalika bimazidil iltifat ilahi, yaitu berarti maksudnya adalah memberikan tambahan pandangan yang lebih ke orang yang bertanya. Dan posisi badannya dihadapkan ke orang yang bertanya tersebut. Meskipun yang bertanya itu adalah anaknya masih kecil atau kedudukannya rendah, dia harus tetap mendapatkan perhatian ketika dia bertanya dan kita sedang berbicara dengan orang tersebut. Kenapa kalau tidak melakukan hal tersebut? Karena kalau tidak melakukan hal tersebut itu adalah, beliau mengatakan fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirin wal mutakabbirin, karena orang yang tidak melakukan hal tersebut ketika berucap dengan seseorang yang bertanya dan kita sedang berkomunikasi dengan orang tersebut dan kita tidak mau menghadapnya, itu menunjukkan perbuatan orang-orang yang sombong atau merasa angkuh, yang angkuh. Ini yang ketiga, adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, beliau mengatakan memulai dengan bacaan Al-Quran dan berdoa. Ini ayyuqaddim ala syuru' fil bahthi wa tadris qira'ata syai'in min kitabillah ta'ala, memulai dengan membaca Al-Quranul Karim. Sebagai apa? Tabarrukan wa tayammunan, sebagai berharap berkah dari bacaan tersebut, sebagaimana adat, kama huwal adah. Dan biasanya memang kalau saya sekolah dulu juga seperti itu, ketika jam pertama atau sesi pertama itu berdoa dulu, membaca Al-Quran bareng-bareng. Fa'in kana dzalika min madrasatin syurita fiha dzalika ittaba'a syartah. Dan lebih-lebih lagi apabila di madrasah tersebut, di sekolah tersebut disyaratkan untuk memulai pelajarannya dengan membaca Al-Quran atau dengan berdoa. Seperti itu. Itu setelah selesai membaca Al-Quran, maka beliau menyampaikan, kemudian berta'awud. Sang guru berta'awud dan mengucapkan bismillah dan bertahmid. A'udzubillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan bertahmid alhamdulillah. Kemudian bersolawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan kepada keluarga dan sahabatnya, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, seperti itu ya. Kemudian mendoakan untuk para pemimpin muslimin dan syekh-syekhnya, Allahumma ighfir lana wali walidina, mendoakan untuk diri kita, kemudian untuk orang tua kita, kemudian syekh kita, guru-guru kita, maksudnya seperti itu ya. Dan mendoakan untuk yang hadir, walil hadirin. Kalau Rabbana ighfir lana itu sudah masuk.
ya Allah ampunilah dosa kami, itu sudah masuk. Kami kan kita semua, berarti siapapun yang ada di majlis tersebut doakan. Ini adab ketika memulai pelajarannya itu seperti itu. Beliau mengatakan ta'awud, bismillah, a'udzubillah, alhamdulillah, a'udzubillah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina, untuk syekh, wal asatidatina, untuk satu-sat, wali muallimina, untuk semua guru, walil muslimin, dan untuk umat Islam. Seperti itu. Ini adab yang beliau sampaikan ketika memulai pelajaran. Kemudian adab yang kelima, beliau mengatakan di kelima ini, idza ta'addadat ad-durusu qaddamal ashrafa fal ashraf wal ahamma fal aham. Saya tahu ketika seorang guru itu, seorang syekh itu, seorang alim itu memiliki banyak materi, contohnya punya materi tafsir, fikih, nahwu, mantik, balaghah, usul fikih, hadis, seperti itu. Apa dulu nih yang didahulukan? Ketika mempunyai banyak jadwal seperti itu, banyak pilihan seperti itu, beliau mengatakan yang didahulukan adalah yang paling mulia, kemudian yang paling mulia. Maksudnya di urutan paling mulia apa dulu, kemudian sampai ke bawah. Beliau mengatakan yang paling mulia adalah fayuqaddimu tafsirul Quran, mendahulukan tafsir Al-Quran. Kemudian tsummal hadis, kemudian hadis, tsumma usuluddin, kemudian usuluddin, tsumma usulul fikhi, kemudian usul fikih, kemudian al-madhab, fikih ya, al-madhab, tsummal khilaf, perbedaan pendapat, awin nahwa, awil jadala, atau pelajaran nahwa atau jadal, sampai seterusnya. Jadi urutan seperti itu. Beliau mengurutkan yang paling mulia adalah pelajaran tafsir, dan pelajaran tafsir ini adalah ilmu yang paling luas di antara ilmu-ilmu yang lain, karena tafsir itu mencakup, nanti di dalam ada fikih, di dalamnya ada usul, di dalamnya ada nahwu, ada semua tercakup di dalam tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yang paling luas. Kemudian beliau mengatakan juga, wa kana ba'dul ulama az-zuhad yakhtimud durusa bidarsi raqaiq yufidu bihi al-hadirin tadhhirul batin. Dan sebagian para ulama salaf, ulama-ulama kita itu menutup pelajaran mereka, ketika sudah belajar ini, maka mereka menutup dengan pelajaran tazkiyatun nafas. Supaya apa? Karena godaan atau ujian orang yang berilmu, orang yang sudah belajar itu, atau para pelajar itu memiliki godaan tersendiri, merasa berilmu, kemudian merendahkan orang lain, seperti itu, dan lain sebagainya. Bisa juga seperti yang sudah disebutkan di sesi sebelumnya ketika membahas tentang penyakit-penyakit hati yang harus dihindari, gitu. Jadi sebagian ulama itu menutup pelajarannya dengan pelajaran itu, dengan tazkiyatun nafas. Dan lebih bagusnya adalah tazkiyatun nafas itu bisa dimulai awal kali pelajaran. Supaya apa? Supaya ingat niatnya bagaimana, niat yang benar untuk mencari ilmu. Kemudian ketika sudah mulai belajar, di tengah-tengah juga harus ditazkiyatun nafas lagi, supaya memperkuat kejernihan hati, kejernihan jiwa. Kemudian di akhir juga dipelajari tazkiyatun nafas lagi. Ini pentingnya tazkiyatun nafas. Dan beliau juga mengatakan, seyogyanya seorang guru itu, seorang syekh itu, seorang alim itu memperhatikan kapan waktu menutup pelajaran, dan memperhatikan kira-kira hari ini belajarnya akan berapa halaman kitab nih, akan mempelajari berapa tema nih. Nah, itu harus memperhatikan hal tersebut, memperhatikan siapa, memperhatikan murid-muridnya, supaya bisa menampung pelajarannya. Dan ketika menutup sebuah pelajaran harus menutup pada pembahasan yang tepat. Tidak ketika sedang membahas hal-hal yang butuh dijelaskan segera, kemudian tiba-tiba ditutup di situ. Itu membuat siswanya bingung, atau mungkin ketika itu pembahasan malah sedang pembahasan syubhat itu contohnya syubhat khalqul Quran, orang Mu'tazilah contohnya mengatakan Al-Quran itu diciptakan, padahal Al-Quran itu tidak diciptakan, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ketika membahas itu, belum selesai pembahasan, sudah berhenti. Nah, itu beliau mengatakan supaya jangan berhenti di tempat-tempat pembahasan syubhat sebelum selesai pembahasan. Itu contohnya. Jadi menutup di waktu yang tepat. Kemudian adab yang keenam,
yaitu ada bagaimana seorang guru, seorang syekh itu ketika menyampaikan materinya. Bagaimana beliau saat berbicara di majlis penyampaian bagaimana sebaiknya. Beliau mengatakan alla yarfa'u sautahu zaidan ala qadril hajah. Hendaknya jangan meninggikan suaranya melebihi ukuran kebutuhan. Kalau kebutuhannya santrinya hanya 10, ya berarti tingginya nada suaranya ya yang 10 itu. Kalau ternyata santrinya 100, berarti membutuhkan suara yang lebih kencang, lebih keras. Itu meninggikan suara sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Dan juga wala yakhfidahu khafdan, dan janganlah hendaknya mengecilkan suaranya sampai kecil sekali yang tidak bisa didengarkan oleh murid-muridnya. Kalau muridnya mendengar tidak jelas dan tidak bisa mendapatkan faidah yang sempurna, itu beliau mengatakan jadi jangan terlalu tinggi yang melebihi ukuran hajat, atau terlalu rendah yang tidak bisa diterima oleh pendengaran murid-muridnya. Rasulullah di sini beliau mengutipkan sabda Rasul, hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan innallaha yuhibbus sautal khafidha wa yubghidu as-sauta ar-rafi'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai suara yang rendah dan membenci suara yang tinggi. Dan beliau mengutip athar ulama, atharnya anaknya Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Asy-Syafi'i mengatakan ma sami'tu abi yunadhiru ahadan qad farafa'a sautahu. Aku tidak pernah mendengarkan ayahku ketika mendebat atau sedang berdiskusi dengan seseorang dia meninggikan suaranya. Maksudnya meninggikan suaranya di atas kebiasaannya. Kalau biasanya suaranya segini, maka dia tidak pernah meninggikan suaranya meskipun itu sedang berdiskusi, sedang berdebat. Dan beliau mengatakan, dan apabila telah selesai, ini beliau Al-Qadhi Ibnu Jama'ah mengatakan, dan seorang guru itu apabila telah selesai dari satu permasalahan atau bab, maka diam sebentar. Seyogyanya ketika sedang membahas sebuah pelajaran, pembahasan, dia selesai satu bab nih, maka diam sebentar. Untuk apa? Untuk mempersilahkan mungkin ada santri atau ada murid yang ingin bertanya dari bab tersebut, maka dia berhenti sebentar ketika selesai satu bab, berhenti sebentar supaya kalau ada yang tanya silakan bertanya. Jadi jangan dari satu bab langsung pindah ke bab lain tanpa berhenti. Kenapa? Karena mungkin ada murid yang ingin bertanya, dan nanti di adab seorang murid itu disebutkan murid tidak boleh memotong perkataan guru yang sedang menjelaskan. Pada hari itu caranya adalah seorang guru ketika selesai satu bab berhenti sebentar untuk mempersilahkan murid kalau ingin bertanya. Kemudian adab yang ketujuh, beliau menyebutkan yaitu menjaga majlis dari ketidakteraturan. Maksudnya ketidakteraturan pembahasan dan perdebatan. Beliau mengatakan ayyasuna majlisahu anil laghat. Agar hendaknya seorang alim, seorang syekh itu menjaga majlisnya dari laghat, dari ketidakteraturan pembahasan. Habis membahas tentang matematika, 5 menit kemudian langsung fisika, langsung biologi, atau sedang bahas fikih langsung pindah usul fikih, langsung nahwu, langsung mantik, langsung dan lain sebagainya, langsung sejarah. Tidak. Jadi beliau mengatakan menjaga majlisnya dari ketidakteraturan pembahasan. Kenapa? Karena pemahaman yang bercampur aduk itu disebabkan al-laghat tadi, yaitu ketika membahas sebuah pembahasan yang satu pembahasan belum selesai langsung pindah. Nah, itu namanya laghat. Ar-Rabi mengatakan, beliau mengutip sebuah athar, Rabi mengatakan kana Syafi'i idza nadzara insanun. Sesungguhnya Imam Syafi'i apabila ada seseorang yang mendebat beliau fi mas'alatin, di sebuah permasalahan, di sebuah tema, fa'adala ila ghairiha. Kemudian laki-laki yang mendebat Imam Syafi'i itu ingin memindah pembahasan dari satu pembahasan langsung pindah ke pembahasan yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan nafraghu min hadhil mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Imam Syafi'i mengatakan kita selesaikan dulu masalah ini yang sedang kita bahas. Baru kalau setelah masalah ini selesai, kita bisa pindah ke masalah yang lain. Itu athar dari Imam Syafi'i. Jadi ketika satu masalah belum selesai, tidak diperkenankan untuk pindah ke masalah yang
yang lainnya. Kemudian di adab yang ke-8, beliau mengatakan adab ke-8 adalah menegur murid yang melakukan pelanggaran adab. Kalau ada murid yang adabnya tidak sesuai, maka ditegur, diluruskan. Beliau mengatakan ayyazjura man ta'adda fi bahthihi aw dhuhara minhu ladadun fi bahthihi aw su'a adabihi aw su'a adabihi. Itu menegur siapapun yang melakukan kedzaliman ketika sedang membahas pelajaran, atau nampak darinya melenceng ketika membahas pelajarannya, atau nampak darinya adab yang buruk. Au tarku insafin ba'da dzuhuril haq, atau dia tidak mau berbuat adil setelah nampak sebuah kebenaran. Jadi ketika gurunya mengatakan yang benar itu adalah seperti ini, dan itu sudah benar-benar hal tersebut yang benar, tapi anak itu tetap atau muridnya tetap tidak terima, maka itu ditegur oleh sang guru. Au aktsara siyaha bi ghairi faidatin, atau banyak berbicara, banyak bersuara tanpa ada faidah. Au asa adabahu ala ghairihi minal hadirin au al ghaibin, atau berbuat buruk atau adabnya buruk terhadap teman-teman yang sedang belajar bareng atau hadirin yang lainnya, maka sang guru menegurnya. Au yarfa'u nafsahu fil majlis ala man huwa a'la minhu, atau mengangkat dirinya di majelis ilmu atas orang lain yang padahal orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Au nama, atau muridnya tidur, maka itu ditegur. Au tahaddatsa ma ghairihi, atau berbincang-bincang dengan teman-temannya, maka itu ditegur. Au dhahika, atau tertawa yang tidak ada sebabnya. Gurunya sedang tidak membahas sesuatu yang lucu, tiba-tiba tertawa, wah itu berarti ditegur. Au istahza'a bi ahadin minal hadirin, atau mengejek, merendahkan teman lainnya. Au fa'ala ma yukhilu bi adabi thalib, atau melakukan perbuatan yang itu menghilangkan adab seorang murid. Fi halaqati, ketika di majelis ilmu. Kita di majelis ilmu ada adab-adab seorang murid. Nanti dibahas tentang adab seorang murid. Ketika melakukan pelanggaran itu, maka ditegur. Memang adab ini, ada seorang murid ketika di majelis ilmu itu memang perlu seorang guru langsung kadang-kadang menyampaikan di tempatnya cara adab seorang murid bagaimana. Contohnya, dulu saya pas kuliah di Libya, kadang-kadang guru kami, dosen-dosen kami mengajari kami adab. Contohnya ketika ada seorang mahasiswa yang qolal ustadz, ketika sedang diskusi di kelas, kemudian ada yang mengatakan qolal ustadz, kama qolal ustadz, seperti ini, sebagaimana ustadz mengatakan kan seperti ini. Nah, beliau mengatakan seharusnya tidak seperti itu, mengatakannya adalah qola ustadzuna, qola syekhuna, berkata ustadz kami, ustadz kita, syekh kita. Jadi ditambahi dengan kata kita atau kami. Jadi tidak hanya mengatakan ustadz saja. Ustadz kan ustadz berkata, tidak. Jadi ustadz kita kan telah berkata seperti ini, ya, ditambahi ada ustadzuna, nanya, ada kata nah, ada isim nah, artinya kami. Kemudian adab yang ke-9 yaitu menjaga sifat insaf, menjaga sifat adil saat membahas pelajaran, dan mengatakan la a'lam, dan mengatakan tidak tahu atau la adri apabila ada hal yang tidak tahu. Beliau mengatakan di kitabnya ayyulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi wa yasma'a su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran wa la yatarafa'u an samaihi fayuhramu al faidah, yaitu selalu menyertakan pada dirinya sendiri itu keadilan ketika sedang membahas atau sedang berkhutbah, sedang menyampaikan materi, dan mendengarkan pertanyaan siapapun yang bertanya, baik mereka itu anak kecil, menghadapkan wajahnya kepada orang yang bertanya meskipun dia anak kecil atau berkedudukan rendah. Kenapa kalau tidak seperti itu? Karena hal tersebut apabila dia tidak mau mendengarkan pertanyaan tersebut karena hanya anak kecil, tidak seperti itu ya. Hanya anak kecil, kemudian membuat anak kecil itu diharamkan tidak mendapatkan ilmu. Jadi seorang guru harus adil, semua muridnya harus diperlakukan yang sama, meskipun mereka masih kecil atau kedudukannya rendah. Dan juga beliau menambahkan wa idza su'ila amma la ya'lam qala la a'lamuhu
atau la adri. Apabila dia ditanya sebuah pertanyaan dan dia tidak tahu jawabannya, tidak tahu masalah tersebut, maka harus mengatakan la a'lam. Aku tidak tahu, la adri. Aku tidak mengerti. Seperti itu. Jadi mengatakan la a'lam atau la adri itu bukan suatu aib. Ketika ada seorang guru, seorang alim, seorang syekh, ada murid yang bertanya tapi dia tidak tahu jawabannya, kemudian dia malu untuk mengatakan la adri, itu salah. Harus mengatakan la adri itu tidak akan menurunkan kehormatannya. Karena ulama-ulama kita dahulu ketika ditanya pasti la adri, kalau nggak tahu la adri. Contohnya Imam Malik, nanti ada muridnya Imam Malik itu mengatakan, seandainya aku ingin menulis kitab la adrinya Imam Malik maka aku bisa. Itu karena betapa banyaknya Imam Malik mengatakan la adri ketika ditanya. Apalagi kita siapa kita? Memang Imam Malik saja yang ulama, imam madhab, ulamanya dunia itu banyak mengatakan la adri, apalagi kita lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Maka mengatakan la adri hal yang sangat wajar, hal yang sangat pantas sekali. La adri ketika ditanya dan tidak tahu jawabannya. Adab yang ke-10 beliau mengatakan, yaitu adab ke-10 ini berkaitan dengan muamalah dengan baik ke murid dan memperhatikan maslahat murid untuk memilih waktu. Maksudnya apa? Beliau mengatakan seperti itu. Yaitu beliau teksnya seperti ini. Ayatawaddadu li gharibin hadara indahu. Yaitu yang pertama itu maksudnya adalah, yang pertama ketika ada orang yang asing datang ke majlisnya, maka menampakkan untuknya rasa suka, rasa cinta kepada murid yang asing itu. Wayan basitolahu, dan menampakkan ke lapangan liyan syaraha sadru, supaya apa? Supaya orang yang asing itu, yang baru datang pertama kali ke majlisnya itu merasa tenang dadanya, merasa tenang hatinya. Kenapa? Fa innalil qadimi dahsyatun, karena orang yang baru datang itu pertama kali, orang asing itu ketika datang ke sebuah majlis, maka akan ada rasa asing di tempat itu. Maka seperti itu ya. Maka harus menampakkan keceriaan, melakukan welcome, menampakkan rasa suka ketika didatangi oleh seorang murid. Belum melanjutkan wala yuksiru iltifat wan nadhar ilaihi. Maka dari itu, ketika ada orang yang baru, maka jangan banyak memandang ke orang tersebut. Jangan banyak menoleh ke orang tersebut. Kenapa? Karena itu akan membuat dia malu ketika banyak dilihat, karena baru santri baru, murid baru, terus dilihatin terus, ya itu menjadikan malu. Beliau mengatakan seperti itu. Dan juga beliau menambahkan, wayam bagi mura'atu maslahatil jamaati fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi idza lam takun alaihi fihi darurah wala masida kulfah. Yaitu ketika seorang guru, seorang syekh, seorang alim itu ingin mempercepat jadwalnya, contohnya jadwalnya jam 7 ingin kita percepat setengah 7 atau mengakhirkan setengah 8, itu harus memperhatikan juga maslahat jamaahnya, maslahat muridnya. Mungkin nggak muridnya jam seperti itu bisa datang atau tidak ada hal yang menghalangi mereka. Itu adab seorang guru, beliau mengatakan seperti itu, harus memperhatikan juga waktu-waktu yang dipilih untuk mengajar ketika ingin merubah jadwal. Kemudian di adab yang ke-11-nya, adab ke-11 ini adab terkait dengan bagaimana cara menutup pelajaran. Nah, ketika sudah membahas pelajaran 1 jam atau 1 jam setengah atau setengah jam atau berapapun itu lamanya, bagaimana cara menutupnya? Beliau mengatakan, jaratil adatu ayyaqulal mudarrisu inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Sudah menjadi sebuah kebiasaan seorang guru itu apabila menutup pelajarannya mengatakan wallahu a'lam, ditutup dengan ucapan wallahu a'lam. Dan juga seharusnya seorang pengajar mulai pelajarannya dengan membaca basmalah. Tadi kan sudah disebutkan, memulai dengan membaca basmalah dan menutupnya dengan wallahu a'lam. Jadi dibuka dengan mengingat Allah Ta'ala, ditutup dengan
mengingat Allah Ta'ala. Jadi kata Allahu alam ini atau kata la adri seperti itu ya. Ketika ditanya murid, contohnya tadi seperti sebelumnya ditanya murid, ketika nggak tahu ya tanya, bilang aja la adri. Karena pelajaran yang sudah cukup buat kita adalah pelajaran yang ada di surat Al-Kahfi, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya ketika sedang berkhutbah, kemudian ada kaumnya yang bertanya, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah Ta'ala, siapa yang paling berilmu di atas muka bumi ini? Manusia yang paling berilmu. Kemudian Musa mengatakan, ini disebutkan di hadis Bukhari juga, Musa mengatakan, aku, ana. Nah, kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala ketika tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Ta'ala, ketika tidak mengatakan la adri atau wallahu alam. Itu sebuah teguran untuk orang yang tidak mengatakan wallahu alam. Nah, itu cukup dalil untuk kita supaya kita banyak mengatakan wallahu alam. Dan ketika selesai pelajaran, sudah mencapai wallahu alam, bagaimana kan selesai pelajaran, murid-murid pada keluar. Nah, beliau mengatakan, dan diutamakan untuk mudaris, untuk guru itu, untuk diam sejenak di tempatnya. Ketika sudah selesai pelajaran, diam sejenak. Kenapa? Mungkin ada murid yang ingin bertanya. Tadi karena di waktu pembahasan sudah bertanya tapi belum puas atau belum masih punya pertanyaan lagi, mungkin masih ada murid yang ingin bertanya lagi, maka dia diam sejenak di tempat duduknya. Kenapa? Fungsinya lainnya adalah kenapa dia harus diam sejenak? Supaya tidak ikut berdesak-desakan. Ketika murid keluar, kemudian dia ikut keluar, kan itu akan membuat sungkan murid yang lain. Murid-muridnya akan membuat sungkan karena ada guru yang ikut berdesak-desakan, maka diam sejenak supaya tidak ikut berdesak-desakan dengan murid-muridnya. Kemudian supaya juga tidak, seandainya dia menunggang kendaraan, supaya dia tidak menunggang kendaraan atau mengendarai kendaraan di antara murid-muridnya, di antara mereka, di antara para murid yang telah belajar. Dan juga disunahkan ketika menutup majlis adalah doa. Doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Ini adab menutup majlis. Kemudian adab yang ke-12, ini adab terakhir untuk adab seorang guru dengan pelajarannya, yaitu tidak tampil untuk pelajaran yang dia tidak mempunyai kemampuan di dalamnya. Maksudnya tidak tampil terjun mengajar sebuah pelajaran yang dia tidak mempunyai kemampuan di dalamnya. Jadi harus, kalau memang dia tidak mampu untuk mengajar pelajaran itu, ya sudah, katakan tidak mampu, dan saya harus belajar dulu, harus memurojaah dulu, harus kembali membuka kitab-kitab dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi ketika dia merasa belum mampu dengan suatu pelajaran, maka jangan menerimanya dulu, harus dipelajari dulu untuk supaya bisa dan bisa menyampaikannya. Beliau juga mengutip sabda Rasulullah SAW tentang ini, tentang sebaiknya jangan terjun mengajar yang dia tidak mempunyai kemampuan di dalamnya. Rasulullah mengatakan, beliau kutip sabda Rasulullah SAW, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang pura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua kebohongan. Jadi dia berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dia telah memakai dua kain kebohongan, seperti seolah-olah dia sedang memakai dua kain kebohongan. Kemudian beliau mengutip asar ulama juga untuk Asyibili mengatakan, siapa yang muncul sebelum waktunya, maka dia telah menuju kejatuhannya. Siapa yang muncul sebelum waktunya, contohnya sekarang saya belum waktunya untuk melakukan hal ini, kemudian sudah coba-coba, maka beliau mengatakan, Asyibili mengatakan, dia telah menuju kejatuhannya. Abu Hanifah pernah berkata, siapa yang meminta kepemimpinan sebelum waktunya, maka dia senantiasa dalam kehinaan di sisa hidupnya. Jadi jangan menerima sebuah amalan atau perbuatan atau kerjaan atau apapun itu
yang belum waktunya, harus dipelajari dulu, karena agama Islam adalah agama ilmu, harus didahului dulu dengan ilmu. Dan kemudian kalau dia sudah menganggap bahasanya saya mampu untuk mengajar pelajaran tersebut, maka silahkan. Karena sebagaimana perkata yang sangat masyhur, al-mar'u faqihu nafsihi. Seseorang itu paling tahu dengan dirinya sendiri, maka dia bisa mengukur. Atau di ayat Al-Quran, balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan manusia itu dengan dirinya sendiri itu sangat basir, dia itu sangat kenal dengan dirinya sendiri. Ini adab seorang guru dengan pelajaran. Sekarang kita berpindah adab seorang guru dengan muridnya. Nah, adab seorang guru dengan muridnya ini ada 14. Kita ambil poin-poinnya secara globalnya. Adab seorang guru dengan muridnya ada 14 poin. Yang pertama, ikhlas dalam niatnya dan menjadikan tujuannya adalah menghidupkan syariat. Ikhlas untuk niat tadi sudah disebutkan juga sebelumnya, mirip ya. Ini poin-poinnya itu saling berkaitan. Yang kedua, tidak menghalangi untuk mengajar hanya karena muridnya tidak ikhlas. Jadi janganlah menghalang. Nanti kita bahas lebih rincinya. Memotivasi murid untuk belajar dan zuhud kepada dunia. Memotivasi murid supaya tetap semangat belajar dan zuhud kepada dunia. Yang keempat, mencintai sesuatu untuk murid sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seperti itu ya. Jadi mencintai untuk muridnya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, mencintai sesuatu. Ramah dalam mengajar. Ketika mengajar ramah. Berusaha untuk memahamkan murid. Jadi ketika murid belum paham, berusaha untuk memahamkannya. Ketika dengan kata ini belum paham, cari kata yang lain. Model penjelasan ini belum paham, berusaha dengan penjelasan yang lain. Yang tujuh, menguji murid untuk materi yang telah disampaikan. Ketika materi sudah selesai disampaikan, menguji murid. Apakah dia sudah paham benar atau tidak. Meminta murid untuk menyampaikan ulang pelajaran yang sudah lampau. Meminta murid untuk menyampaikan ulang pelajaran yang sudah lampau. Ketika satu materi sudah selesai, maka coba bertanya ke murid, materi kemarin apa saja. Nah, seperti itu. Untuk mengingat-ingat dan untuk menguatkan pelajaran. 9, tidak memberikan beban. Tidak memberikan beban pelajaran ke murid di atas kemampuannya. Jadi kalau murid itu mampunya itu sehari hafal setengah halaman, nah itu berarti kemampuannya segitu. Atau satu halaman atau satu lembar, jadi tidak membebani di atas kemampuannya. Yang ke-10, tidak lebih memuliakan satu di antara lainnya tanpa ada sebab. Tidak pilih kasih ya, ada saya lebih suka anak ini nih daripada anak yang lain tanpa ada sebab. Nanti disebutkan sebab-sebab yang diperbolehkan untuk melebihkan satu di antara yang lainnya. Ke-11, mengawasi keadaan dan akhlak murid. Dan jadi seorang guru harus selalu senantiasa mengawasi akhlak muridnya, bagaimana keadaannya, bagaimana. Yang kedua, yang ke-12, berusaha ikut menyelesaikan maslahat murid. Kalau muridnya ada punya masalah, ikut menyelesaikan masalahnya. Yang ke-13, tawadhu kepada murid. Jadi karena kita harus bertawadhu, rendah diri kepada murid. Yang ke-12, yang ke-14, menyebutkan kaidah-kaidah penting dan masalah yang asing. Itu ya, itu 14 adab terhadap muridnya. Kita akan bahas secara ringkas poin per poinnya. Yang pertama, ikhlas dalam niatnya dan menjadikan tujuannya adalah menghidupkan syariat. Ini sudah dibahas juga sebelumnya di adab dengan pelajarannya itu. Supaya tujuannya itu ketika bersama muridnya adalah tujuannya seperti tadi, yaitu mengajarkan mereka karena Allah Ta'ala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, dan selalu kebenaran itu nampak kayak gitu. Dan beliau mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha yusalluna ala
muallimin nasil khaira. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada di lubangnya mereka bersolawat mendoakan untuk para pengajar kebaikan. Nah, betapa mulianya, betapa besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang guru itu apabila niatnya benar. Jadi ketika seorang mendapatkan manzilah ini, mansib ini, mendapatkan jabatan ini, jabatan seorang guru, itu adalah jabatan yang sangat mulia sekali. Sampai Allah Ta'ala bersolat kepadanya, malaikat dan penduduk langit, penduduk bumi berselawat berdoa untuknya, sampai semut yang ada di dalam lubang ini. Betapa hebatnya posisi jabatan seorang guru itu. Maka menjaga keutamaan tersebut dari hal-hal yang bisa memutusnya, dari niatnya yang salah seperti itu. Niatnya karena dunia, niatnya karena supaya dipuji atau punya banyak pengikut dan lain sebagainya. Kita lanjut adab yang kedua, yaitu tidak menghalangi untuk mengajar hanya karena muridnya tidak ikhlas. Beliau mengatakan, Allah yamtani amin ta'limi talib li'adami khulusiniyah li'adami khulusiniyatihi fa inna husnaniyah marjuun lahu bi barakatil ilmi. Ketika ada seorang murid datang kepadanya untuk belajar, tetapi awalnya memang dia keikhlasannya belum muncul nih, ya, jangan kita tidak mau mengajar gara-gara ada murid yang tidak ikhlas ketika mau belajar. Kenapa? Karena beliau mengatakan fa inna husnaniyah marjuun lahu bi barakatil ilmi, karena bisa jadi niat yang baik itu akan datang nanti setelahnya. Kenapa? Karena ilmu itu memiliki keberkahan. Jadi dengan keberkahan ilmu itu, muridnya nanti ketika sudah mulai belajar, akhirnya niatnya menjadi murni. Ketika sudah mulai belajar, gurunya selalu mengingatkan agar niatnya diikhlaskan, akhirnya menjadi ikhlas. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, talabna al-ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah. Ulama salaf mengatakan, kami dulu belajar ilmu dengan niat bukan karena Allah Ta'ala, dengan niat bukan karena Allah Ta'ala, tetapi ilmu itu enggan untuk dipelajari kecuali karena Allah. Jadi pertamanya mereka itu mempelajari ilmu niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tetapi ilmu itu enggan untuk dipelajari kecuali niatnya untuk Allah Ta'ala. Maksudnya adalah ketika di tengah-tengah, ketika sudah mulai belajar, akhirnya otomatis niatnya menjadi karena Allah Ta'ala, karena ilmu itu enggan untuk dipelajari kecuali hanya niatnya karena Allah Ta'ala. Jadi mulailah memulai pelajaran meskipun pada awalnya mereka belum ikhlasnya belum niatnya belum ikhlas, maka selalu diingatkan. Jadi di adab yang kedua ini seperti itu. Jadi tidak mencegah, menghalangi diri untuk mengajar, dikarenakan seperti itu. Jadi seorang guru juga harus selalu mengingatkan supaya muridnya itu mengikhlaskan niatnya. Yang ketiga, adab yang ketiga, yaitu memotivasi murid untuk belajar dan zuhud kepada dunia, maksudnya untuk selalu semangat belajar. Beliau mengatakan, ats-tsalitsu ayyuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Selalu memotivasi muridnya itu untuk belajar di kebanyakan waktunya. Bi dzikri ma a'addahu Allahu ta'ala lil ulama min manazil karimat, yaitu dengan cara apa? Menyebutkan betapa agungnya yang Allah Ta'ala siapkan untuk para ulama-ulama, untuk para ahli ilmu. Wa annahum warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi menyebutkan fadilah-fadilah ilmu supaya mereka semangat terus belajar. Dan juga wa yuraghibu ma'a dzalika bitadriji ala ma yu'inu ala tahsili, dan juga menyebutkan, memotivasi mereka dengan hal-hal apa saja yang bisa menjadi tangga tercapainya ilmu. Contohnya ilmu itu bisa dicapai dengan tangga kezuhudan, maka harus menyebutkan syaratnya untuk mendapatkan ilmu itu harus zuhud, harus melepaskan diri dari kecintaan kepada dunia seperti itu, harus menerima dengan pembagian Allah Ta'ala, dengan rezeki Allah Ta'ala, hatinya harus bersih, akhlaknya harus baik. Itu tangga-tangga untuk mencapai ilmu dan lain-lain sebagainya. Jadi seorang guru harus menyampaikan tangga-tangga untuk bisa mencapai ilmu. Beliau di sini menyebutkan
tangga-tangganya salah satunya beliau mengatakan yaitu minal iqtisar alal maisur wa qadiril kifayah dunia, itu terhadap dunia itu cukup dengan yang cukupnya saja, secukupnya saja. Kemudian yang kedua qanaah, merasa cukup bidzalika dengan dunia, ansughlil qalbi bita'alluq biha, yaitu merasa cukup dan jangan sampai hatinya itu sibuk memikirkan atau terikat dengan dunia, sampai pikirannya selalu memikirkan dunia seperti itu. Jadi ketika beliau mengatakan, jadi ketika hatinya itu sudah terbebas dari terikatan kepada dunia, maka akan mudah hatinya untuk menerima pelajaran, menerima ilmu. Kemudian adab yang keempat, yaitu mencintai sesuatu untuk murid sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, dan perhatian untuk maslahat mereka dan menasihati dengan ramah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, maka kita harus memberikan rasa cinta itu juga kepada muridnya. Sebagian Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia suka di lembut atau diramahi, di muamalah, diinteraksi dengan cara yang lembut, maka dia pun harus bermuamalah, berinteraksi dengan muridnya dengan cara yang lembut, menghormati mereka dan lain sebagainya. Sabar ketika ada sedikit kesalahan, karena manusia kadang-kadang salah juga, jadi harus sabar. Ketika nampak adab yang buruk, sabar, dinasihati, memberikan udzur ketika mereka minta udzur, minta maaf, berikan maafnya. Ini beliau mengambil asar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, akramun nasi alayya jalisi. Orang yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku yang belajar kepadaku. Seperti itu, beliau mengatakan seperti itu. Alladzi yatakhatta riqaban nasi, yang mereka itu melewati leher manusia untuk menemui diriku. Maksudnya manusia sedang melakukan apapun itu, dia tidak memperdulikan. Manusia sedang mengurusi dunia, dia melewati mereka dan demi untuk menemui Ibnu Abbas. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya aku mampu menahan seekor lalat tidak hingga pada dirinya, sungguh aku lakukan. Sampai seperti itunya. Di riwayat yang lain, sesungguhnya saat ada lalat yang hingga padanya, itu membuatku sakit. Itu membuatku sakit. Jadi sampai sepertinya, sampai kepada muridnya itu seperti itu, Imam Ibnu Abbas. Supaya kalau seandainya ada lalat, dia berusaha atau dia berharap supaya lalat itu tidak nempel. Atau kalau sudah nempel, itu membuat sakit, membuat tersakiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adab yang kelima adalah ramah dalam mengajar. Saat mengajar, maka dia ramah, menyampaikan dengan cara yang mudah, memahamkan dengan pemahaman yang baik. Apalagi lebih-lebih lagi apabila sang muridnya itu adabnya bagus, memang berhak untuk diramahi, interaksi, dimuamalai dengan ramah, dengan lembut, dengan memberikan pemahaman yang baik. Nah, itu lebih pantas lagi, karena mungkin muridnya adabnya baik, kemudian dia semangat belajar, maka itu lebih berhak lagi kita atau sang guru itu memberikan perhatian yang lebih. Kemudian adab yang keenam, yaitu berusaha untuk memahamkan murid dan menyebutkan caranya. Jadi berusaha ketika murid belum paham, maka dicari jalan yang lain supaya paham. Cara ini tidak paham, dengan cara yang lain. Itu betapa sungguh-sungguhnya seorang guru untuk memahamkan muridnya. Beliau menyebutkan di sini, dan seandainya memang dibutuhkan menyebutkan sebuah kata yang aslinya kalau disebutkan itu malu, mungkin pembahasan pernikahan, pembahasan haid, dan atau pembahasan fikih terkait fikih yang itu kalau disebutkan itu malu, maka tetapi kalau tidak disebutkan dengan kata itu, dia tidak paham, maka diperbolehkan menyebutkan kata tersebut. Tetapi kalau bisa disebutkan dengan kata yang lain, kata perwakilannya, kata yang tidak
tidak membuat malu, maka gunakan kata itu. Apabila itu bisa membuatnya paham. Tapi kalau tidak paham, terpaksa menggunakan kata yang membuat perkataannya membuat malu, maka diperbolehkan. Juga ketika beliau mengatakan, juga ketika ingin menasehati, maka tidak menyebutkan nama murid secara langsung, nama langsungnya, nama orangnya langsung. Harus dengan nama atau diisyaratkan. Ketika ingin menasihati, maka harus diperhatikan, oh, orang yang ingin guru nasihati ada, tetapi tidak menyebutkan nama langsungnya, dengan nama atau dengan isyarat yang bisa difahami oleh murid tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah menguji murid untuk materi yang telah disampaikan. Jadi ketika sudah menyampaikan materi, diujikan. Maksudnya diuji apakah benar-benar paham atau tidak. Beliau mengatakan, "Idza faragha syaihu min syarhid darsin fala ba'sa bi tarhi masaila tata'allaqu bihi 'ala thalabah." Jadi ketika selesai nggak masalah memberikan pertanyaan untuk menguji apakah sudah paham atau betul. Dan beliau menggarisbawahi, wala yambaghi li syaihi ay yaqula li talib hal fahimta. Dan tidaklah seharusnya seorang guru itu mengatakan kepada muridnya, apakah kamu sudah paham? Nah, tidak seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin muridnya karena malu mengatakan iya paham, padahal belum paham. Nah, maka beliau mengatakan tidak dianjurkan menanyakan hal tersebut. Boleh menanyakan hal tersebut apabila dia yakin bahasanya muridnya tidak akan bohong. Pasti dia akan jujur kalau paham-paham, kalau belum paham bilang belum paham. Di kata apakah kamu sudah paham itu harus dipertimbangkan dengan hal-hal tadi. Kalau pasti muridnya jujur, silahkan ditanyakan. Dan setelah selesai pelajaran, maka seorang guru harus atau dianjurkan menyuruh muridnya untuk saling berdiskusi di antara mereka. Kenapa? Karena diskusi itu bisa menguatkan pemahaman, menguatkan fahamnya ilmu, kekuatan pemahamannya. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin mengatakan di dalam syairnya itu, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu bil munadzarah. Itu sefirman maknanya seperti itu ya. Ilmu itu juga salah satu caranya itu dengan munadzarah, wal bahthi wal munadzarah, dengan pembahasan dan munadzarah. Innamal ilmu, kalau Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allumi, sebenarnya ilmu itu harus dengan dita'allum, dipelajari benar-benar. Jadi menyuruh muridnya untuk mendiskusikan materi-materinya. Adab yang ke-8 yaitu meminta murid untuk menyampaikan ulang pelajaran yang sudah lampau. Untuk apa? Untuk menguatkan pemahaman dan memberikan motivasi yang lebih besar. Ketika ada seorang yang mengulang materinya benar, maka bisa diucapkan rasa syukur, terima kasih, dan sedikit motivasi supaya lebih semangat belajar. Adapun kalau ada yang salah dalam mengulang materinya atau memaparkan materinya, maka dinasihati supaya lebih semangat lagi belajar seperti itu. Jadi tidak apa-apa ketika hari ini menanyakan ke murid, coba ceritakan materi sebelumnya bagaimana, apa saja yang telah disampaikan. Seperti itu. Jadi adab yang ke-8 meminta kepada murid supaya menyampaikan ulang materinya, pelajarannya. Adab yang ke-9, tidak memberikan beban pelajaran ke murid di atas kemampuannya. Beliau mengatakan, idza salaka thalibu fi tahsili fawqa ma yaqtadi haluhu aw tahmiluhu taqatuhu wa khafa syaihu dzajarahu aw sahu birifqi bi nafsi. Dan apabila nampak dari seorang murid itu dia berusaha melebihi kemampuan dirinya, padahal kemampuan dirinya bisanya belajar 10 jam saja. Dan dia melebihi itu sampai tidak tidur, maka dinasihati supaya tidak melebihi kemampuan dirinya dalam belajar. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis, innal munbatta la ardon qata'a wa la dhahran abqa. Sesungguhnya
Seseorang yang sudah capek itu, sudah hilang kekuatannya itu, dia tidak bisa memutus bumi, maksudnya tidak bisa melakukan perjalanan, dan juga kendaraan juga sudah tidak bisa melakukan perjalanan lagi, menempuh perjalanan lagi seperti itu. La ardhan qata wala dhahran abqa. Meskipun hadis ini dikatakan oleh pentakliknya hadisnya dhaif, tetapi ada hadis yang lain yang bisa menguatkan ini, yaitu seorang dilarang berlebihan dalam atau melebihi kemampuan dirinya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la yunajji ahadan minkum amalhu, tidaklah seorang di antara kalian itu akan diselamatkan dengan amalnya. Kemudian salah seorang Rasul mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga. Walakinni qad taghammadaniyallahu birahmatihi, tetapi Allah Ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Ini terkait dengan orang yang semua orang itu bisa masuk surga atau mendapatkan keselamatan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan di hadis tersebut setelah mengatakan, tetapi Allah Ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Kemudian beliau mengatakan, fasaddidu, maka tetaplah kalian berlakukan perlakuan yang baik atau melakukan amal yang baik, waghdaw, dan beramallah pada pagi hari, warawahu, dan beramallah pada malam hari, wasyai'an minad dajlati, kalau tidak salah seperti itu ya teksnya seperti itu, dan sebagian malamnya beramallah pada sebagian waktu malam, wal qasdu, dan pertengahan tabluhu, maka kamu akan sampai. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di hadis tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya supaya beramal pagi ya, beramal sore ya, beramal malam ya, tetapi pertengahan saja insya Allah itu akan sampai. Jadi sesuai dengan fitrahnya dirinya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Kemudian adab yang ke-10 yaitu menyebutkan kaidah-kaidah penting dan masalah-masalah yang asing. Jadi biasanya di pelajaran-pelajaran itu ada kaidah-kaidah penting. Contohnya kalau kaidah fiqhiyah, ada ad-daruratu bihul madzurat, ad-daruratu bihul mahdzurat, innamal a'malu binniyat, dan lain sebagainya. Itu adalah kaidah-kaidah penting. Juga kaidah nahwu, contohnya al-mubtada'u marfu'un, mubtada' itu selalu marfu', atau al-fa'ilu selalu marfu', fa'il itu selalu marfu', dan lain sebagainya. Tergantung pelajarannya apa. Kalau pelajaran usul fikih mungkin bisa al-wajibu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikhu. Wajib itu adalah sesuatu yang diberi pahala yang orang yang melakukannya dan dihukum orang yang meninggalkannya, dan lain sebagainya, tergantung pelajarannya. Beliau di sini menyampaikan contoh-contohnya. Jadi menyampaikan kaidah-kaidah penting. Juga menyebutkan hal-hal yang memang seharusnya semua orang itu tahu. Contohnya nama Rasulullah, kemudian kerabat Rasulullah siapa, kemudian sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, al-asyara al-mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu di adab yang ke-11-nya beliau mengatakan tidak lebih memuliakan satu di antara lainnya tanpa ada sebab. Nah, ini dia. Jadi kita tidak pilih kasih, oh si dia saya akan lebih condong pada dia, tidak, tanpa ada sebab. Kalau ada sebab nggak apa-apa. Salah satu sebabnya beliau mengatakan, dan apabila salah satu di antara mereka ada yang lebih unggul dalam apa? Dalam keberhasilan, maka nggak apa-apa. Dan keberhasilan contohnya dia hafalannya lebih banyak atau nilainya lebih bagus, maka tidak masalah dipuji. Atau dia lebih semangat, maka tidak masalah diberikan reward, diberikan hadiah. Atau adabnya lebih bagus, seperti itu. Jadi tidak masalah ketika dia memang berhak. Tapi ketika sama-sama kondisinya dia sama-sama seperti ini, yang satunya juga seperti ini, kemudian salah satunya lebih diunggulkan, maka itu tidak diperkenankan. Kalau tidak ada sebab yang mengharuskan untuk mengunggulkan salah satu di antara yang lainnya. Adab yang ke-12 yaitu mengawasi keadaan dan akhlak murid. Jadi selalu mengingatkan kepada muridnya adab-adab yang baik.
sifat-sifat yang baik secara zahir maupun secara batin maupun secara zahir. Beliau mengatakan di akhirnya yaitu wabil jumlati fakama yu'allimuhum masolihadinihim limu'amalatillahi ta'ala yu'allimuhum masolihadunyahum limu'amalatin nas litakmulalahum fadilatal khalatain. Dan secara umum agar seorang guru itu mengajari mereka itu kemaslahatan agama mereka untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala, untuk hablum minallah. Sebagaimana juga mereka mengajari mereka kemaslahatan dengan kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya mereka bermuamalah dengan manusia dengan baik juga. Jadi mereka mengumpulkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi seimbang. Selain mengajari maslahat dunia, juga mengajari maslahat akhirat, maslahat agama. Kemudian adab yang ke-13 yaitu berusaha untuk ikut menyelesaikan masalah murid. Nah, murid sedang butuh sebuah hajat, maka ikut membantu menyelesaikannya. Beliau mengatakan ayyas'a fi masalihi thalabah wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim. Yaitu berusaha untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh murid dan mengumpulkan hati mereka dan menolong mereka. Kenapa? Karena itu akan membantu mereka supaya lebih fokus kepada pelajarannya dan bisa terhindar dari godaan dunia ketika seorang guru membantunya. Beliau mengutip juga hadis Rasulullah SAW, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila seorang hamba itu meninggal, maka terlepaslah seluruh amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, amal atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Jadi betapa pentingnya seorang murid. Maka beliau juga menyebutkan, seandainya seorang guru itu hanya memiliki satu murid, tetapi ilmunya dan akhlaknya dan sifatnya dan amalnya itu bermanfaat untuk manusia, maka itu cukup baginya di sisi Allah Ta'ala. Itu meskipun punya hanya satu murid tetapi bisa bermanfaat untuk umat, itu cukup bagi di sisi Allah Ta'ala, itu cukup baginya untuk di sisi Allah Ta'ala nanti. Nah, daripada murid banyak tetapi tidak ada yang bermanfaat tetap. Jadi kita berusaha untuk selalu ikhlas mengajar karena fadilahnya seperti itu. Nanti kita tidak tahu, mungkin ada salah satu di antara murid kita yang menjadi pejuang Islam, nah itu luar biasa, menjadi ulama besar, ya, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Contohnya guru-guru ngaji di desa-desa itu, contohnya saya belajar dulu ngaji alif ba ta tha, ngaji ikra, ngaji turutan, itu ilmu yang diajarkan oleh kiai-kiai saya ketika masih ngaji turutan, ngaji ikra itu akan mengalir terus sampai ketika saya membaca tulisan Arab, membaca Al-Quran, itu akan mengalir terus. Itu betapa luar biasanya seorang guru, pahalanya seorang guru seperti itu. Jadi harus tetap ikhlas, niatnya ikhlas. Dan mungkin punya 100 murid, ada 5 murid yang menjadi orang yang baik, itu sungguh luar biasa sebagai tabungan seorang guru. Satu pun sudah cukup, apalagi 5, apalagi 10, apalagi 100, apalagi lebih banyak dari itu. Terakhir, adab yang terakhir yaitu ke-14, tawadhu kepada murid dan memuliakan mereka. Beliau mengatakan ayyatawadhu'a ma'at thalibi, bertawadhu kepada murid, wa kullu mustarsyidin sa'ilin, dan setiap orang yang ingin bertanya. Jadi ketika ingin orang bertanya, maka kita harus tawadhu kepadanya karena dia sudah percaya kepada kita bisa menjawab. Maka kalau kita bisa menjawab, kita jawab, kalau tidak, katakan wallahu a'lam, dan kita memuliakan mereka yang mau bertanya kepada kita. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW berwasiat kepada Sa'id Al-Khudri. Rasul mengatakan, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia itu mengikuti kamu, mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang mendatangi kalian dari seluruh penjuru bumi. Ya tafaqqahuna, mereka berusaha untuk mengilmui dirinya fiddin, di dalam masalah agama. Fa idza ataukum, apabila mereka telah mendatangi kalian, fastausu bihim khairan, maka wasiatkanlah untuk mereka hal-hal yang baik. Ini contoh-contoh adab ulama kepada murid-murid mereka. Wa kana al-Buwaiti, Al-Imam Al-Buwaiti
mengatakan wa kanal Buaiti, Imam Buaiti yudnil qurra'a wa yuqarribuhum, mendekatkan para qurra itu ahli qiraat ya, ahli yang meriwayatkan qiraat Al-Qur'an, wa yuqarribuhum, dan mendekatkan mereka kepadanya. Idza talabul ilma wa yu'arrifuhum fadilah Syafi'i, apabila para qurra itu ingin belajar ilmu, kemudian mengenalkan keutamaan Syafi'i, Imam Syafi'i, wa fadilah kutubi, dan keutamaan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, dan mengatakan kepada mereka kana Syafi'i, dulu Imam Syafi'i itu bercerita kepada murid-muridnya ya, ya'muru bidzalika, sesungguhnya Imam Syafi'i itu dulu memerintahkan agar beradab kepada muridnya seperti itu, yaitu mendekatkan, memuliakannya seperti itu, memerintahkan hal tersebut. Wa yaqul, dan Imam Syafi'i mengatakan isbir lil ghuraba, bersabarlah terhadap orang-orang asing, wa ghairihim minat talamidz, dan juga orang-orang lainnya dari murid-muridmu. Waqila, dan dikatakan juga kan Abu Hanifah itu akraman nasi mujalasatan, orang yang paling mulia ketika sedang duduk bersama orang lain. Wa asyadduhum ikraman li ashabihi, dan orang yang paling sangat memuliakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Ashabi maksudnya adalah murid-muridnya. Serto. Ini betapa ulama-ulama dahulu ketika bersama muridnya sangat memuliakan mereka, karena mereka adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah qurbah, atau sebuah amalan yang dekat, yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Memuliakan mereka pun sebuah amalan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Seperti itu. Jadi kita disuruh merendahkan diri kita kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti kita. Wallahu ta'ala alam. Ini adab seorang guru kepada muridnya dan kepada pelajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita selesaikan materi bab 2 ini ya, yang ada 3 fasal kita selesai. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk lebih rincinya lagi bisa dilihat di kitabnya, dibaca di kitabnya. Nah, ini cuma penyampaian sekelas-kelas saja, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita, memberikan kemanfaat untuk ilmu kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, semua yang kita ambil pelajaran dari mereka, dan mengampuni dosa penulis kitab ini, Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Billahi taufik, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.